Yuhu everyone, welcome back again with me. Oke, di episode kali ini sekarang saya akan berbagi 5 kelebihan dan kekurangan di bisnis wedding photographer ataupun wedding videographer. Ini berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama kurang lebih 2 tahun belakangan ya, di bidang bisnis ini, sehingga saya sudah menemukan 5 kelebihan dan 5 kekurangan di bisnis yang seperti ini. Jadi jika kalian ingin terjun ke bisnis ini, kalian sudah memiliki knowledge, wawasan, serta pengetahuan lah, apakah bisnis ini cocok untuk kalian atau kalian akan memikirkan beberapa hal-hal penting ke depannya. Karena yang namanya bisnis pasti tidak hanya memikirkan suka atau enaknya saja, pasti ada minusnya juga. Oke, tanpa perlu lama berbacot ria, kita opening dulu guys. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas 5 kelebihannya. Yang pertama ini bertemu banyak orang atau relasi. Ketika kita di-hire oleh suatu klien, kita akan bertemu orang banyak, bertemu dengan orang baru, pokoknya serba baru lah. Entah itu klien dari mana, orang dari mana, tinggal di mana. Jadi kita harus membangun yang namanya komunikasi agar tidak ada terjadinya miskomunikasi. Acaranya jam berapa, kita datang jam berapa, bagaimana susunan acaranya, rundown acaranya seperti apa, kita harus tahu. Dan ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa mencari jika kalian punya media sosial, bisa kalian tukar Instagram atau suruh kalian untuk mensubscribe YouTube-nya kalian, ataupun jika kalian beruntung kalian bisa menemukan jodoh atau pasangan di tempat itu. Jadi yang pertama adalah bertemu banyak orang, itu sudah hal yang pasti. Kemudian komunikasi itu adalah hal yang penting, entah itu baik ke klien, ke keluarga klien, ataupun ke tamu undangan. Jadi itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, memamerkan skill atau keahlian. Ketika kita di-hire oleh seseorang, kita percaya diri membawa sebuah kamera, membawa sebuah gimbal, lensa, baterai, memori, strap, ataupun hal lain sebagainya, tergantung kliennya itu mintanya seperti apa. Kalau kliennya minta seperti wedding photographer, jadi kalian harus membawa sebuah, ya katakanlah kamera, lensa 2 lensa, baterai cadangan, memori yang gede, flash eksternal, atau kalau perlu tripod. Karena sudah pasti itu adalah equipment yang diperlukan. Beda lagi kalau kalian disuruh untuk hire wedding videographer, kalian harus membawa kamera, gimbal atau stabilizer, memori yang cukup, serta yang tak kalah penting adalah kamera kalian tidak gampang panas atau overheat. Karena saya punya pengalaman ketika saya merekam sebuah acara pernikahan, kamera saya overheat. Untungnya saya membawa 2 kamera, jadi bisa terselamatkan. Jadi jika kalian ingin mengambil wedding videographer, kalian harus menggunakan kamera yang tidak gampang overheat. Itu adalah hal yang paling penting. Serta yang di nomor 2 ini, yakni memamerkan skill, artinya skill kalian akan benar-benar diuji. Kalian harus melatih klien itu seperti apa, posenya seperti apa, kalian harus mengambil angle yang terbaik. Pokoknya berikan foto yang terbaik, video yang baik, nggak ada yang ngeblur. Walaupun ngeblur 1-2 nggak apa-apa, yang penting ada foto yang lainnya yang masih bisa terselamatkan. Serta di sana lah skill kalian akan benar-benar diuji. Kalian bisa memberikan pelayanan ekstra ke klien tersebut, atau istilah kerennya adalah extraordinary. Jadi itulah hal yang nomor 2, yakni memamerkan skill atau keahlian. Oke, di nomor 3, tahu budaya serta adat setiap acara. Jadi ketika kita di-hire oleh suatu klien nih, klien A umpamanya Muslim, setelah itu klien yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha. Jadi setiap
acara itu kan masih berbeda cara penyampaiannya. Nah, di sana kita memiliki sebuah knowledge atau pengetahuan. Setiap acara itu, oh ternyata begini prosesinya ya, oh ternyata begini prosesinya ya. Jadi kalian ada pengetahuan lah, tidak mentok di suatu event khusus, ini Muslim wedding saja, tapi ada di tempat wedding lain, yang ini mungkin agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Di sana kalian memiliki sebuah knowledge. Artinya jika kalian suatu saat nanti di-hire oleh suatu klien, kebetulan agamanya ya katakanlah Kristen, Protestan, kalian sudah tahu prosesinya, habis itu Hindu prosesinya seperti ini. Jadi di sanalah kalian tahu suatu adat budaya setiap daerah atau suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Di sanalah kalian memiliki sebuah pengetahuan lebih mengenai prosesi suatu upacara. Jadi seperti itu yang nomor 3. Lanjut di nomor 4, yakni yang tak kalah penting adalah makan gratis. Ini adalah hal yang tak mungkin terlewatkan. Ketika kita dialog seseorang oleh klien datang ke suatu acara, sebelum acara mungkin kalian bisa dikasih kopi, makan jajan ringan, makanan snack, ataupun kalau perlu kalian bisa makan gratis di awal acara sebelum acara itu dimulai. Namun berdasarkan pengalaman saya, makan itu biasanya sih saya setelah acara sih. Jadi sebelum mulai acara saya sudah memikirkannya lebih dahulu untuk datang lebih awal, ya dikasih kopi, teh, oke lah. Namun setelah prosesi acara itu selesai, kita dikasih makan gratis. Dan enaknya lagi kan pas kita pulang kita juga dikasih semacam snack-snack, ya itu bisa kita bawa pulang. Jadi itu adalah hal yang tak mungkin kalian dapatkan di tempat lainnya, nih makan gratis. Kalian bisa ambil sepuasnya karena sudah disediakan sama yang punya acara. Yang nomor 5, yang terakhir di poin ini adalah budgetnya lumayan. Ketika kita di-hire oleh suatu klien, kita katakanlah untuk foto saja, kita bisa mencas sekitar 1 juta atau 1,5 juta berdasarkan kondisi jauh atau berapa lama acaranya. Ataupun dia minta foto video, kita bisa cas juga lebih ekstra lagi kalau dia umpamanya permintaannya lebih dari 6 jam atau 7 jam atau lokasinya jauh, kita bisa minta uang transport. Dan di sanalah budgetnya sangat lumayan sekali. Itu adalah hal yang penting, sangat-sangat penting. Bayangkan sehari bisa dapat 2 juta, 3 juta, itu sudah lebih dari cukup itu. Coba kalian pikir pekerjaan apa sih sehari dapat 2-3 juta? Kayaknya sih nggak ada sih. Cuma di bisnis ini saja yang saya tahu. Kecuali kalian adalah seorang pengusaha sukses, ya is oke lah. Mungkin 10 juta per hari itu sudah gampang itu kalian miliki. Namun kita berbisnis namun kita di sini berbicara masalah bisnis wedding fotografer atau wedding videographer. Jadi yang di nomor 5 inilah budgetnya sangat lumayan. Itu adalah hal yang sangat penting sekali dan bisa menambah kesenangan kalian. Oke, setelah tadi membahas kelebihannya, sekarang saya akan membahas 5 kekurangan di bisnis ini. Yang pertama, acaranya adalah musiman ya, tidak seperti musim hujan ya. Jadi yang namanya bisnis wedding photographer atau wedding videographer ini acaranya tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, untuk acara wedding Hindu itu ada kayak musimnya mungkin setelah Galungan, setelah Kuningan, setelah hari Nyepi, ada itu di kalender Balinya itu hari-hari baik untuk menikah. Namun untuk agama lain menurut saya tidak ada gini sih musiman, kayak agama Hindu ada hari baiknya. Mungkin dia atau kembali lagi ke klien orang masing-masing bagaimana perhitungannya. Namun musiman ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadinya jika kalian ingin mendapatkan penghasilan tambahan, kalian bisa mengambil ini lewat freelance atau kalian memiliki pekerjaan di luar ini. Jadi suatu saat nanti ada yang hire kalian bisa libur dan ambil bisnis ini. Jadi itu adalah solusi yang terbaik yang bisa saya berikan, karena itu adalah bisnis yang saya jalani sekarang, yakni sebagai seorang freelance fotografer atau videographer. Jadi jika ini sepi, saya memiliki pekerjaan lain yang bisa saya ambil dan di sana saya tidak bisa menghasilkan rupiah. Oke, yang nomor 2, alat yang sangat mahal.
Yap, ini adalah penting. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk bisnis wedding videographer atau fotografer, alatnya lumayan mahal. Contoh, kamera, lensa, baterai, memori, tripod, gimbal, laptop atau PC untuk editornya, audio yang jernih, flash eksternal, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah mahal. Ya, minimal budget untuk terjun ke bisnis ini 5 juta sebenarnya sih sudah cukup lumayan, sudah cukup under budget lah, itu sudah 5 juta. Namun akan lebih baik lagi jika lebih dari itu. Tapi kembali ke kondisi keuangan kalian masing-masing sih. Jika umpamanya kalian membawa satu buah kamera, satu buah lensa kit, tapi usahakan baterainya jangan satu. Kalian bisa memiliki 2 atau 3 baterai, memori yang juga gede, serta apa lagi ya, mungkin flash eksternal jika disuruh untuk wedding photographer, ataupun gimbal jika wedding videographer. Jadi di sini alatnya sangat cukup lumayan. Saya di sini memiliki 2 buah alat, yakni sebuah kamera Fujifilm X-T1 dan X-T20, serta gimbal, serta dua slot memory card, baterai ada 4, dan apa lagi ya, serta laptop untuk mengeditnya itu. Jadi di nomor 2 ini gearnya yang sangat mahal, itulah hal yang harus kalian pertimbangkan lagi sebelum terjun ke bisnis ini. Jadi bagaimana sih jika kalian belum punya gear, gampang kalian bisa menyewanya. Menyewa itu murah, paling juga 150.000 sampai 200.000 per hari. Akan tetapi kalian harus membagi keuntungan itu berdasarkan permintaan klien, biar kalian tidak rugi sama sekali. Yang ketiga, lokasi jauh. Kadang ketika kita di area klien, lokasi mereka itu jauh di luar kota, bahkan bisa jarak sampai 3 jam, 4 jam bahkan. Itulah hal-hal yang sangat-sangat lumayan menguras tenaga kita. Lokasi jauh itu adalah hal yang relatif. Kita tidak bisa menyalahkan lokasinya terlalu jauh. Akan di sana, tetapi kita harus bijak-bijak lebih awal tiba di sana. Katakan acara mulai jam 8 pagi, sedangkan dari lokasi kita ke tempatnya dia katakan 4 jam, kita harus berangkat jauh lebih awal. Kalau bisa 1 jam lebih awal dari awal acara belum mulai, kita sudah standby di sana. Jadi ini adalah hal yang paling penting, persiapan lebih awal adalah hal yang paling penting. Itu belum termasuk cuaca hujan atau lain sebagainya, itu juga akan menghambat perjalanan kalian. Jadi lokasi jauh ini relatif menurut saya ya. Yang keempat, bayaran tak sesuai. Kadang ada klien minta foto, video, drone, footage, serta durasi lebih dari 8 jam di lokasi tersebut. Akan tetapi kalian tidak mau bayar lebih mahal. Itulah salah satu kendala yang pernah saya alami. Kadang ada klien yang minta foto, video dalam waktu bersamaan. Kebetulan saya 2 orang. Akan tapi bayarannya low budget. Jadi kita harus memberikan sedikit penegasan ke klien. Kalau foto-foto saja segini harganya, kalau video saja segini harganya, kalau foto plus video segini harganya. Itu juga harus kalian memikirkan lokasinya dia, berapa jam acaranya, serta apa saja permintaannya dia. Kita harus memenuhi dia. Jangan sampai kita miskomunikasi dengan dia. Karena yang namanya miskomunikasi adalah hal yang fatal, karena setiap momen itu tidak bisa terulang kembali. Jadi itulah hal-hal yang sangat kalian pertimbangkan lagi dengan klien kalian. Bayaran yang tak sesuai ini pernah saya alami. Saya dimintai foto video dengan budget 250.000. Saya skip saja. Ada seorang beberapa yang tidak mengerti tentang bisnis dunia fotografi, dikira foto itu ambil tinggal jepret selesai. Akan tapi tidak seperti itu, karena banyak hal yang kita pikirkan, entah itu angel yang bagus, gambarnya bagus, gambarnya bokeh, atau semuanya jelas gambarnya. Itu hal yang perlu kita pikirkan matang-matang lagi. Ingat, bayaran harus sesuai dengan apa permintaannya dia, serta kondisi gear kita. Yang kelima, yang terakhir, selalu membawa PR setelah selesai acara. Ini merupakan hal yang relatif. Ketika kalian setelah selesai mengambil foto, video di suatu tempat, kalian akan pulang. Tidak akan bisa santai karena kalian harus mengedit fotonya, mengedit videonya. Seperti apa openingnya, seperti apa color gradingnya, bagaimana color profilenya, bagaimana semuanya. Belum lagi revisi dari klien. Oh, ini kurang, ini tolong ditambahi dong. Ini ada yang perlu ditutupi gambarnya, bisa ditutupin nggak? Nah, seperti itulah hal yang sangat menguras tenaga kita.
apa yang kita buat belum tentu bagus di mata orang lain. Inilah contohnya, saya punya video yang bagus untuk acaranya dia, ternyata dia minta revisi, ini tolong ditambahi dong. Setelah saya revisi, ya ada lagi ditambahi, jadi terus berulang-ulang. Akan tetapi ini sih relatif jarang ada yang minta seperti itu, tapi tergantung orangnya sih. Ada yang memerlukan seperti itu terjadi, ada yang tidak. Jadi kalau bisa revisi itu ya 1 atau 2 kali oke lah, jangan terlalu berlebihan. Jadinya setelah selesai datang dari acara, kalian akan membawa sebuah PR atau pekerjaan rumah ke rumah kalian. Kalian akan mengedit videonya, kalian akan mengedit fotonya, seperti apa openingnya, seperti apa color gradingnya, seperti apa logamanya dan lain sebagainya. Itu akan pusing. Jadi kalian harus memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan itu. Kalian kan nggak mungkin datang dari acara langsung kalian kerjakan, jadi mungkin kalian akan merasa lelah. Oke, jadi sekian, seperti itulah 5 kelebihan dan kekurangan di bisnis wedding photographer atau wedding videographer ini. Jadi jika kalian ada yang berminat ingin terjun ke bisnis ini, kalian harus memikirkan matang-matang hal-hal yang tadi saya singgung. Semoga ada yang sesuai dengan di benak kalian. Jadi sebelum kalian terjun ke bisnis ini, kalian sudah ada pengetahuan atau knowledge apa kelebihan dan kekurangan bisnis ini. Oke, jika kalian ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, serta subscribe di channel saya ini. Saya Wayan Widiana, pamit undur diri dan bye-bye.